Hai guys, ini Mbak Di masih pagi mau berangkat nguli guys. Masih ada waktu kira-kira 10 menit, jadi Mbak Di gunakan untuk membuat video. Jadi ceritanya hari ini Mbak Di mau cari dolar yang nyata guys, maksudnya kerja gitu ya. Ini silok guys, di depan itu matahari apa namanya cemerlang tapi dingin guys. Walaupun matahari cemerlang itu cuma bukan cuma sih, -1 grad ya. Jadi matahari itu nggak ada powernya gitu ya. Jadi beginilah guys kehidupan di Jerman. Kadang-kadang ada rasa membosankan gitu ya, tapi ya gimana lagi, karena ini semua natur ya guys ya, kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Yang penting pokoknya Mbok D mau nguli dulu, sudah berpakaian rapat nih, tinggal berangkat. Tapi karena Mbok D berlihat jam, ternyata masih ada waktu ya 10 menitan. Ya udah Mbok D nge-vlog dulu nih, udah kayak preman aja pakai mantelnya. Ya memang kaku guys. Jadi hari ini Mbok D mangkat nguli. Hari ini Mbok D kerjanya 4 jam aja guys, karena Mbok D sudah banyak lemburan. Kalau sudah banyak lemburan, Mbok D boleh gitu kerjanya dikurangin. Jadi nggak harus penuh sampai 8 jam gitu guys. Karena apa, tempo hari Mbok D kerja tuh sampai 9 jam setengah. Aduh, ada botol itu. 9 jam setengah, terus kadang juga 10 jam gitu guys ya. Jadi apa namanya, sekarang jadi Mbok D boleh berkurang gitu loh maksudnya ya. Maksudnya apa, boleh mau kerja panjang juga boleh, tapi karena Mbok D ya, Mbok D ini ceritanya gini guys, di Jerman itu ada apa namanya, pembayaran pajak itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi kalau belum menikah dihitungnya single. Terus kalau yang sudah menikah tergantung pendapatan itu, yang lebih banyak suaminya atau istrinya. Kalau istrinya yang lebih banyak itu juga apa, kita bisa tuker kelasnya gitu ya. Jadi namanya di sini eh, kelas, jadi Lohnsteuer kelasenya itu Mbok D kelas 5, nah si Pak Lek itu 3. Artinya si Pak Lek bayar pajaknya lebih sedikit daripada Mbok D, dan Mbok D itu 45% ya. Karena kalau kita bagi apa maksudnya 4-4 itu eh, rugi, karena Mbok D gajinya nggak begitu banyak seperti Pak Lek gitu ya. Jadi lebih baik Pak Lek yang bayar sedikit, Mbok D yang bayar banyak nggak apa-apa, karena gajinya ya lebih sedikit gitu guys. Kan Mbok D nggak sekolah, Pak Lek sekolah, itu ada apa ya, ada apa sih namanya bahasa Indonesianya, jadi ada, aduh beruf itu bahasa Indonesianya apa ya guys, profesi. Jadi ada profesinya. Nah, kalau Mbok D kan nggak ada profesinya, jadi kerja serabutan gitu ya. Ya gajinya sih cukup buat hidup, buat apa, untuk kaya sih nggak mungkin gitu ya guys ya, tapi untuk hidup ya cukup gitu ya. Jadi kekurangan pun enggak sih guys. Tapi ya itu tadi, lebih baik biar Pak Le aja yang apa, bayarnya lebih sedikit gitu ya, potongannya lebih sedikit, dan Pak Le kan ya kepala rumah tangga ya, jadi lebih baik biar dia bayar sedikit, Mbok dia dipotong banyak nggak apa-apa, karena maksudnya Mbok dia juga nggak banyak gajinya, jadi ya nggak apa-apa sih gitu.
Begitu guys. Jadi apa namanya, Mbok De bercerita mengenai pajak gitu ya. Jadi di Jerman ini ada pajak namanya 44. Jadi istrinya 4, suaminya 4. Nah itu bagi rata gitu ya. Tapi kalau gajinya sama-sama besar gitu guys. Tapi kalau gajinya yang satu kecil, yang satu besar, lebih baik yang kecil itu yang bayar banyak. Jadi walaupun 50% tuh nggak banyak gitu guys. Memang banyak juga sih, tapi dibanding nanti kalau Pak Le yang bayar 45% tuh banyak guys potongannya gitu kan. Karena dipotong daripada ya itu tadi persen gajinya kan. Begitu guys. Jadi di Jerman itu pekerjaan semua ada peraturannya, bayar pajak pun semua ada peraturan gitu ya. Kelas 3, kelas 1, 2 sampai 5 gitu ya. Jadi bayar pajak pun bermacam-macam gitu. Ya. Ya guys, sekarang aku mau turun, nyambung ya guys ya. Karena aku mesti pakai sepatu, mesti siap-siap. Sekarang aku harus keluar manasin mobil. Kayaknya mobilnya harus dibersihin juga karena dingin gitu. Nyambung ya guys. Wes guys, sekarang udah di depan, mau ke mobil. Tuh mataharinya biru langitnya. Jadi ini tapi dingin guys, dinginnya minta ampun. Mudah-mudahan aku gak harus ngerok mobil, tapi kayaknya harus ngerok guys. Tuh, aduh. Ya inilah Jerman, matahari tapi gak panas gitu. Sik guys, ngerok mobil. Tuh mobilnya kayak gini, payah. Kerokannya guys. Tuh. Nggak tebel sih guys, tapi tetap aja harus dikerok karena kalau nggak dikerok itu tadi, kalau ada apa-apa kecelakaan nggak kelihatan, asuransi nggak bayar guys. Aduh. Jadi tuh harus bersih. Tuh kan, berarti hari ini kerjanya nggak banyak guys, cuma 4 jam, tapi tetap aja mobilnya harus bersih gitu loh. Ini perjalanan jauh, jadi Mbok De harus buka jaket dulu guys. Sik ya.
Ya. Oke. Begini guys, kalau apa di Jerman tuh peraturannya banyak. Nyetir pun harus mobilnya bersih. Kalau nggak bersih bahaya. Ya. Terus udah gitu apa ya, semua tuh pakai peraturan gitu loh. Oke guys, aku nyambung lagi nanti kalau udah pulang, tak sambung lagi. Sekarang aku mesti nyetir, dan nyetir di sini tidak boleh menyalakan kamera, HP terutama. Bisa kalau punya alatnya gitu ya, jangan sampai nengok-nengok HP terus, karena itu juga dendanya mahal guys. Ya. Oke, ini cerita mengenai pembayaran pajak. Belum selesai, tunggu sebentar ya guys ya. Sebentar. Nyambung. Hai guys, ketemu lagi guys. Ini yang tadi pagi Mbok De nyambung. Sekarang Mbok De sudah selesai tugas. Ya, selesai tugas karena Mbok De lagi males masak. Jadi Mbok De mampir ke makanan yang cepat. Tuh ada mereknya di sana. Tuh guys. Kelihatan kan? Ya cuma mampir begini ya lumayan juga guys harganya. Terus kita juga nggak bisa makan di dalam karena sebenarnya kalau kita sudah di vaksin ketiga boleh, tapi setiap restoran tuh boleh menentukan apa yang restoran mau. Kalau dia nggak mau mereka tamunya makan di dalam, jadi semuanya cuma take away gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, jadi orang-orang tuh berselerakan makan di luar guys. Ya Mbok De nggak bisa sih, karena Mbok De makan harus ada nasi guys. Kalau nggak ada nasi ya kayak gitu nggak merasa makan gitu loh. Nggak begitu kelihatan di luar tuh, padahal banyak orang sih. Tuh banyak mobil lewat. Nah jadi gini, Mbok De masih mau nyambung yang tadi Mbok De bilang tadi pagi mengenai pembayaran pajak ya. Jadi pembayaran pajak itu untuk orang yang sudah menikah itu biasanya siapa yang lebih banyak gajinya boleh ini guys, maksudnya cari yang ringan gitu ya, jadi bayar pajaknya biar nggak terlalu banyak gitu. Nah jadi Mbok De ini ambil yang kelas 5 guys. Kelas 5 itu ya lumayan banyak gitu potongannya, tapi nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya Mbok De dipotong itu daripada Pak Lek yang dipotong, itu ruginya besar ya, karena makin gede gajinya makin banyak potongannya gitu kan. Nah berhubung gajinya Mbok De lebih kecil, ya udah biarin aja Mbok De yang dipotong gitu loh ya. Jadi ya itu tadi mengenai pajak di sini itu ada peraturannya gitu ya. Dari kelas 1, terus pemula yang membuat itu loh guys, kalau sekolah terus nanti langsung kerja tuh kayak gitu, itu juga beda lagi kelasnya gitu ya. Jadi di sini bayar pajak itu diharuskan, semua orang harus bayar pajak ya. Jadi ya itu tadi, cuma kelasnya tuh beda-beda gitu guys. Ada yang satu untuk bujang, untuk anak muda, untuk janda maupun duda, itu kelasnya beda-beda guys ya. Untuk orang yang sudah menikah dan untuk orang yang punya anak-anak itu kelasnya beda-beda gitu ya. Jadi di sini nggak sama bayar pajak itu gitu loh ya. Jadi maka dari itu yang Mbok De mau
bilang, maksudnya mau ngomong di sini yang Mbok De tahu mengenai pembayaran pajak di Jerman itu guys. Jadi pembayaran pajak tuh memang sangat beda, dan itu guys kalau akhir daripada tahun itu namanya apa tuh, jadi kita pergi ke kantor pajak menyamakan berapa pemasukan dan melebihi target yang di kantor pajak tentukan atau tidak. Nah, itu nanti kita ini ngisi semua formulir, guys. Formulir itu berbentuk yaitu gajinya aku berapa, gajinya Pak Lek berapa, dihitung di total untuk kita berdua, dan udah dipotong nanti sewa rumah dan lain-lainnya gitu ya. Apakah kita punya kendaraannya model apa, itu semua akan dicek gitu guys. Kalau semuanya itu kita melebihi pembatasan apa yang kantor pajak sediakan, itu kita diharuskan bayar lagi guys. Jadi kita kayak kena denda gitu, bukan denda sih, tapi harus bayar lagi gitu ke kantor pajak. Walaupun kita juga setiap bulan sudah bayar gitu ya. Nah, ada tapinya guys. Kalau kita tidak sama dengan apa yang kehidupan di Jerman gitu, umpamanya ternyata hidup kita minim dan gaji kita terlalu sedikit itu, nah itu kita ditambahin sama kantor pajak itu guys. Jadi enaknya di situ. Maka dari itu sebenarnya kita nggak harus ngoyo sih, karena semuanya itu di sini tidak ada yang kekurangan gitu loh. Jadi si kantor pajak ini bertanggung jawab juga gitu kalau gaji kita sedikit, yaitu tadi pada akhir tahun itu kita menyamakan namanya Steuerausgleich. Steuerausgleich itu yaitu pendapatan dan gajinya itu akan dilihat semua gitu. Iya guys, jadi jelas ya. Karena aku nih nggak ngerti di Indonesia bagaimana, karena dulu di Indonesia aku nggak ngerti peraturan dan aku nggak pernah kerja yang sebenarnya gitu kan. Dulu aku di Indonesia masih unyu-unyu, nggak ngerti kerja ya kerja ala kadare gitu guys, asisten rumah tangga alias pembantu ya, nggak apa-apa sih, namanya juga orang kerja, yang penting halal kan. Nah cuma di sini ya kayak gitu peraturannya. Jadi Mbok De lebih mengetahui peraturan di sini daripada di Indonesia gitu. Jadi kalau gaji kita kecil ya itu tadi ada enaknya juga gitu, jadi kita dapat tambahan ya. Dapat tambahan itu lumayan loh guys. Kalau dapat tambahan tuh kalau kita minim sekali gitu pendapatannya. Terus kita kerja jauh nih. Mbok De kan ada sentralnya nih, kantornya Mbok De, di mana Mbok De kerja itu namanya Stammplatz gitu ya. Stammplatz ya guys ya. Jadi di mana Mbok De di situ didaftar gitu ya. Nah dari situ kilometernya itu juga dibayar. Umpamanya ini Mbok De kan pulang pergi dari kantornya itu 70 km. Memang nggak dibayar semua sih, tapi yang separuh itu dikembalikan gitu guys. Nah di situ. Jadi apakah di Indonesia ada seperti itu guys? Tolong dijawab dan tolong dimasukkan komentar supaya Mbok De ini tahu gitu loh peraturan antara Indonesia dan Jerman guys. Ya. Mudah-mudahan berguna ya guys, ini apa yang Mbok De utarakan di sini. Bukannya Mbok De ini sok tahu, tapi Mbok De mengedukasikan dan Mbok De memberi ya edukasi dan narasi di mana Mbok De tahu kan. Mbok De vlognya ini pengalaman hidup di Jerman, dan apa yang Mbok De tahu Mbok De ceritakan gitu. Oke guys, saat ini Mbok De harus pulang nyetir 45 menit sampai 50 menit guys, sampai di rumah ya. Dan nanti Mbok De akan ceritakan hal yang lain lagi. Tapi vlog yang saat ini sampai di sini dulu mengenai pajak antara
apa Indonesia dan Jerman apakah berbeda gitu guys ya, tolong dijawab ya guys ya. Jadi yang di Jerman seperti Mbok De yang sudah utarakan tadi, dan di Indonesia aku nggak tahu gitu ya guys ya. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin kurang begitu pinter seperti orang lain, tapi ya inilah yang Mbok De ketahui ala kadare, tapi ya tetap Mbok De semangat gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bahagia guys. Sehat-sehat selalu. I love you. Bye-bye.